Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Bagi teman-teman yang sedang menonton video ini, kembali lagi di channel YouTube saya, NPA Channel. Ya, di video kali ini saya akan memberikan informasi berkaitan tentang beberapa kesalahan yang sering dilakukan oleh pengemudi yang sebenarnya sepele tapi malah sering membahayakan mesin mobil ya. Apa saja kesalahannya? Sebelum teman-teman menonton video ini, silahkan bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel saya, silahkan subscribe terlebih dahulu YouTube channel saya agar saya senantiasa semangat dalam menyusun konten-konten video berkaitan tentang tips otomotif ataupun yang sejenisnya ya. Saya doakan bagi teman-teman yang subscribe YouTube channel saya agar selalu dilimpahkan rezeki, dilimpahkan kesehatan, dan dikabulkan segala hajatnya. Langsung saja kita langsung masuk saja ya. Kesalahan yang sering dilakukan oleh pengemudi yang merusak mesin tapi dianggap sepele oleh beberapa pengemudi. Terkhusus untuk pemula ini wajib tahu ya, biar yang baru menggunakan mobil itu tidak melakukan hal yang sama dan tidak mobilnya tidak cepat rusak. Kesalahan yang pertama apa? Yaitu menyalakan mesin mobil ketika gigi transmisi sudah masuk. Nah, sebagai contoh seperti ini. Nah, ini gigi transmisi kalau kebanyakan sopir biasanya itu memarkirkan mobil itu giginya pasti masuk ke entah itu ke satu atau kedua ya, pasti dimasukkan gigi kebanyakan, dan ketika menyalakan mereka lupa untuk menetralkan gigi ini ya. Kenapa kok kita harus menetralkan gigi ini? Karena kalau kita tidak menetralkan gigi itu, maka yang akan terjadi adalah mesin itu akan menyendat. Nah, sebagai contoh kita langsung praktekkan ya. Kita nyalakan mesinnya. Nah, ini sudah nyala. Nah, sudah nyala dan ini masih masuk. Coba kita nyalakan dan saya akan tarik terlebih dahulu tuas remnya. Nah, ini posisi sedang masuk, kita coba nyalakan. Nah, tuh. Mobil akan menyendat ke depan. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Kenapa sebuah kesalahan? Karena ini akan merusak mesin mobil teman-teman ya, secara tidak langsung ya. Kalau dilakukan berkali-kali, teman-teman lupa untuk menetralkan dan menyendat-nyendat terus, itu secara tidak langsung akan cepat merusak komponen dalam mesin. Nah, itu hal itu kan sebenarnya sepele ya kalau misal kita tidak perhatikan betul, tapi efeknya itu kan luar biasa ke mesin. Nah, jadi pesan yang pertama yaitu menyalakan mobil ketika gigi sedang masuk. Nah, kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh para pengemudi, terutama terkhusus pengemudi pemula, yaitu menarik pedal atau menekan pedal gas dan masih menekan juga pedal kopling ya. Padahal untuk sistem mobil yang tidak karburator atau mobil yang sekarang injeksi itu kita tidak usah menarik atau menekan pedal gas, tinggal menekan pedal kopling pun mobil itu akan berjalan. Tapi kan beberapa pengemudi terkhusus yang pemula itu biasanya dia akan menekan pedal gas terlebih dahulu ketika pedal kopling belum dilepas. Nah, itu kan sebenarnya merusak komponen kopling ya teman-teman. Karena apa? Kita sudah menginjak untuk mau maju tapi kopling masih ditekan sehingga gas itu masih netral. Nah, itu kalau dilakukan terus menerus itu akan menyebabkan kampas kopling teman-teman itu akan cepat habis. Nah, makanya bagi para pemula sebaiknya jika menekan pedal kopling itu dilepasnya pelan-pelan ya ketika masuk. Sebagai contoh ini kita masukkan aja giginya. Nah, di pedal kopling ini masih saya tekan dan tidak usah menekan gas ya. Nah, ini tinggal dilepas saja. Ini mobil akan berjalan sendiri. Nah, ini akan berjalan. Nah, ini saya tidak menginjak gas. Ini saya menginjak hanya kopling saja, saya lepas, dia akan bergerak sendiri. Nah, itu tadi kesalahan yang kedua ya, yaitu
masih menginjak pedal kopling, sedangkan pedal gas juga diinjak juga. Itu sering terjadi. Menurut sebagian orang itu sepele ya, tapi padahal itu berdampak pada kopling teman-teman. Ya, kesalahan yang ketiga yaitu sering menaruh tangan atau mengistirahatkan tangan itu di atas tuas transmisi. Nah, biasanya seperti ini. Teman-teman pemula ya kan, terkhususnya kadang masih menaruh tangannya atau mengistirahatkan tangannya di atas tuas transmisi. Itu kenapa? Biasanya karena bagi teman-teman yang baru bisa menggunakan mobil itu biasanya kadang lupa letak gigi transmisinya itu gimana, letak tuas transmisinya itu di mana, sehingga kadang teman-teman itu menaruhnya di atas ini biar tidak lupa bagaimana letaknya ya. Kalau belum terbiasa kan, bagi teman-teman yang belum terbiasa menggunakan mobil atau baru bisa menggunakan mobil, itu kan akan kesulitan ya dalam melihat pandangan ke depan ataupun dengan melihat ini ya, karena refleksnya belum terbentuk sama sekali. Nah, itu kesalahannya ya, menaruh di atas tuas kopling ya, tuas transmisi. Kenapa kok ini tidak diperbolehkan? Karena secara tidak langsung ini akan menekan transmisi kita ke bawah ya, dan ini kalau lama kelamaan kita sering menekan tuas transmisi itu ke bawah, itu akan berakibat pada transmisi kita yang akan cepat rusak. Nah ya, seperti itu. Jadi yang harusnya dia bebas tapi dia tertekan. Nah, itu kan jadi mengakibatkan ada kerusakan di dalam transmisinya. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi oleh pengendara. Yang nomor 3, kesalahan yang 4 yang sering terjadi atau yang sering dilakukan oleh pengendara juga adalah menaruh kaki kiri ya. Ini bagi kendaraan atau mobil yang manual ya, menaruh kaki kiri ini di atas pedal kopling ya. Ini sering sekali terjadi oleh beberapa pengguna mobil ya, mengistirahatkan kaki kiri sopir itu di atas kopling. Nah, itu sebenarnya kan tidak boleh ya. Kenapa tidak boleh? Karena itu bisa menyebabkan kampas kopling teman-teman juga akan cepat habis ya kan. Nah, harusnya kalau mengistirahatkan kaki kiri bagi sopir yang menggunakan mobil manual itu harus ditarik dari pedal koplingnya ya, agar pedal kopling itu senantiasa bebas ya. Itu seperti itu. Dan itu kalau kita menekan pedal kopling walaupun tidak banyak, itu kan akan tertekan sedikit. Nah, kopling di dalam di dalam transmisi itu kan akan tertekan dan dia akan senantiasa menempel. Nah, ketika dia terus menempel kan akan terbakar ya. Jadi akan cepat aus di sana. Dan lagi matahari kan di dalam transmisi ada yang namanya matahari kopling. Nah, itu akan juga cepat haus. Jadi itu kesalahan yang sering terjadi yang nomor 4 itu ya oleh pengendara. Tapi menurut beberapa pengendara itu hal yang lumrah untuk dilakukan, padahal itu berbahaya untuk keawetan dari mesin mobil teman-teman semua. Kesalahan selanjutnya yang yang mungkin sering dilakukan oleh beberapa orang, terkhusus pemula, adalah ketika dia memanaskan mobil di pagi hari pertama kali ya, dia memanaskan mobil di pagi hari. Nah, dia akan langsung menjalankan mobilnya ya ketika kita nyalakan. Nah, teman-teman yang terburu-buru mungkin ya, karena waktunya sudah mepet dan sudah lain sebagainya, dia tidak melihat jarum RPM ini belum turun ya, RPM masih tinggi langsung digunakan. Nah, ini sebuah kesalahan yang fatal sekali ya teman-teman, dan harus diperhatikan oleh pengemudi pemula mungkin yang sedang menonton video ini. Pastikan kalau ketika memanaskan mobil di pagi hari, RPM itu harus turun dulu di minimal 700 ya. Karena apa? Itu menandakan mesin teman-teman itu sudah mulai hangat ya. Mesin sudah mulai hangat itu karena apa? Karena oli sudah masuk ke dalam celah-celah mesin ya, jadi sudah mengelumasi seluruh bagian mesin. Nah, itu makanya RPM itu bisa turun kan karena itu. Nah, jadi pastikan teman-teman ketika memanaskan mobil di pagi hari itu RPM ini harus turun di minimal angka 700 baru teman-teman boleh gunakan mobil itu mau kemanapun pergi ya. Jangan sampai teman-teman terburu-buru baru dinyalakan langsung dipakai walaupun RPM itu masih tinggi, jangan sampai seperti itu.
ya, karena itu akan cepat sekali merusak komponen dalam mesin. Kesalahan keenam yang sering dilakukan oleh para pengemudi yaitu saat menyalakan AC. Ini AC ya. Nah, ini AC. Nah, kesalahan bagi para pengemudi yang dianggap lumrah adalah menyalakan AC ketika RPM itu tinggi. Nah, itu kan sebenarnya tidak boleh ya, menyalakan kompresor AC ini ketika RPM itu tinggi. Kenapa tidak boleh? Karena ketika RPM ini dalam posisi tinggi, terus AC dinyalakan, itu secara tidak langsung itu langsung membebani kinerja mesin ya. Jadi mesin yang harusnya dia terbebani misal maksimal adalah 1 ya, dalam perjalanan itu ketika 1 dan AC dinyalakan, nah dia akan langsung terbebani menjadi 2. Nah, itu ketika RPM tinggi. Maka bagi sebagian sopir hal itu mungkin dianggap sepele ya. Bagi sebagian sopir itu atau pengemudi, mereka menyalakan AC, menyalakan ini ya, kompresor AC ini ketika RPM itu tinggi. Nah, itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena itu akan cepat merusak mesin dan merusak kompresor mesin juga, kompresor AC juga. Nah, itu kesalahan yang teman-teman harus hindari ya, yaitu menyalakan AC ketika RPM itu masih tinggi ya. Pastikan kalau teman-teman mau menyalakan AC, RPM teman-teman itu harus rendah ya, atau di bawah 2000. Di bawah 2000 jarum misal seperti ini dinyalakan tidak masalah, seperti itu. Itu ya. Mungkin itu video singkat dari saya. Ada 6 kesalahan menurut saya yang sering dilakukan oleh para pengemudi, tapi dianggap sepele padahal itu sangat berbahaya bagi kendaraan teman-teman semua yang digunakannya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila bermanfaat, silahkan teman-teman bisa share video ini ke pengguna mobil yang baru saja menggunakan mobil atau berlatih mobil, ataupun like video ini. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya untuk sebagai bentuk teman-teman mensupport apa yang sudah saya publikasikan ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.